Ya, akhirnya apa saudara? Anda jadi badut. Kayak si Henry Tan sama si Rudi Yohanes. Anda cuma jadi badut buat orang Islam. Pada kenyataannya kan Henry Tan sama Rudi Yohanes kan cuma jadi badut doang. Bahkan Saifuddin pun jadi badut saudara. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Tama. Di kesempatan ini Tama suguhkan video Pastor Joseph Paul Zhang yang menobatkan dirinya Nabi ke-26. Karena dia nabinya umat Kristen, makanya berani Paul Zhang mengatakan pendeta Henry Tandianta dan Rudi Yohanes juga Saifuddin Ibrahim adalah badut. Wah sungguh luar biasa ini Nabi Paul Zhang sangat pemberani, sehingga semua pendeta-pendeta tidak berkutik di depan Paul Zhang. Luar biasa. Baik sahabat Tama, mari kita simak bagaimana pernyataan yang seutuhnya mengenai para badut-badut. Selamat menyaksikan. Tapi topik sekarang ini bukan soal berhasil memisahkan suami dari istri. Kita kesampingkan dulu soal menjadi anggota iblis, orang yang telah berhasil memisahkan suami dari istri tertulis dalam hadis tersebut. Kita fokus kepada kata singgasana iblis di atas air, karena Al-Quran yang menulis bahwa singgasana Allah SWT berada di atas air juga. Oh, lucu ya. Jangan membahas kitab sucinya agama orang lain, kecuali Anda posisinya kayak saya nih di sini. Saya sudah warga negara Eropa. Saya tidak peduli dengan hukum Indonesia. Gitu saudara, ya. Paham ya? Dua hal itu paling gampang. YouTuber Islam gimana? Kita akan laporkan, tetapi kita lihat case-nya. Kita hanya mau ambil yang benar-benar nanti akan berdampak. Ya, nggak mungkin kita semua laporin saudara. 1-2 orang kita akan laporkan. Ya, harus ada. Ini kita lagi terus duduk dan tolong kirim semua barang buktinya kepada kami saudara. Anda yang punya barang bukti penistaan, kirim semua kepada kami selengkap-lengkapnya supaya kita kalau sekali maju kuat. Nah, jadi saudara sudah tahu ya bagaimana Anda sebagai YouTubers, Anda sebagai apologet. Dan jangan berapologet kalau Anda tidak pernah, nggak pada bidang port otak. Ya, akhirnya apa saudara? Anda jadi badut. Kayak si Henry Tan sama si Rudi Yohanes. Anda cuma jadi badut buat orang Islam. Pada kenyataannya kan Henry Tan sama Rudi Yohanes kan cuma jadi badut doang. Bahkan Saifuddin pun jadi badut saudara. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Karena Saifuddin kalau ditanya Alkitab nggak ngerti, dia nggak bisa jawab. Dia bahasnya tiap hari Al-Quran terus. Begitu ditanya Alkitab dia nggak bisa jawab dan nggak akan bisa jawab karena dia nggak selesai. Dulu saya pikir udah seneng dia ikut sekolah teologi di Glow kan. Seneng, nggak selesai. Tapi gimana sih? Malah ngomongnya katanya nggak perlu sekolah teologi, kan goblok ini orang. Di Kristen itu tidak ada istilah membela Tuhan, membela agama, membela Rasul, nggak ada. Kita tidak perlu membela Yesus Kristus. Dia mau berapologet, dia nggak ngerti Alkitabnya. Lah ini orang mau memberitakan Injil atau mau jelek-jelekan Islam? Bapak Paul juga jelek-jelekan? Enggak, saya tidak jelek-jelekan Islam. Bapak Paul juga jelek-jelekan? Enggak, saya tidak jelek-jelekan Islam. Saya cerita kenyataan dan saya beritakan Injil. Saya tahu kapan saya memberitakan Injil dan saya tahu kapan saya menyerang ideologi Islam. Harus dibedain saudara. Memang iya saya menyerang ideologi Islam. Tapi saya tahu kapan saya memberitakan Injil. Dan kalau orang bertanya tentang Alkitab saya bisa menjawabnya. Karena saya sekolah. Saya doktor teologi dan sekarang saya masih sekolah di Haifa. Itu saudara ya, saya masih sekolah di Israel ya. Hybrid system ya. Jadi saya harus pergi ke sana juga ya tetap ya. Dan saya nggak boleh foto-foto ya karena saya ada masalah, ada perjanjian lah. Saya dapat proteksi ya. Masih saudara. Anda mau percaya mau enggak? Saya tahu urusan suka-suka saya saudara. Nanti suatu ketika kalau sudah kondisinya memungkinkan saya buka semua. Kondisi tidak memungkinkan ya nggak boleh. Nah maka kita harus berhikmat saudara. Itu namanya saya ini namanya berhikmat. Ya jadi orang nggak bisa tangkap saya. Kemarin Grati Apelo hina-hina saya kan.
Harusnya Paul ditangkap segala macam. Sekarang tahu kan mengapa saya ada di luar negeri kan? Karena saya pandai, saya berhikmat. Bisa nggak tangkap saya? Kan saya sudah saya azab itu Allah sama si Muhammad aja. Orang Islam nggak bisa apa-apa sama saya, karena saya berhikmat. Bahkan saya bisa mengumpulkan donasi 10 miliar buat Indonesia, buat kalian pula, ya kan? Tanpa 1 rupiah pun saya tilep, tanpa, dan tidak ada yang bocor keuangan itu, semua ditangani oleh profesional semua, saudara. Itu namanya berhikmat, saudara. Anak Batak ditangkap, Gratia Pelo ditangkap. Kenapa saya lolos? Karena saya berhikmat. Bahkan saya bisa, Gratia Pelo dulu kan yang ngatain saya nipu kan, masalah 3 desa dibaptis di Malang kan. Saya berhikmat, saudara. Saya bisa gerakan segala macam. Ada cuma di remote dari luar negeri. Jangan percaya sama yang di luar negeri. Iya, terserah. Anda percaya sama yang di dalam negeri tapi tukang tipu, apa lebih percaya sama yang di luar negeri tapi tidak pernah bisa pegang duitnya? Saya pegang duitnya aja nggak bisa, ya kan? Yang di dalam negeri pada duitnya kumpul sama dia semua. Janji bikin panti asuhan, jadi malah buat asuh anak bini. Iya kan, bikin kolam renang segala macam. Nah, terserah. Itu masuk suka-suka ya. Suka-suka orang, ya kan? Mau apa. Saya namanya berhikmat. Saya bisa tetap berapologet, saya tetap bisa memerintahkan Injil, saya terus memuridkan banyak orang dan orang-orang Indonesia, bahkan hanya lewat YouTube saja, saudara. Pemberitaannya hanya lewat YouTube, lalu kita punya orang-orang yang membaptis. Saya gereja resmi di sini ya, Hagios Internasional itu gereja resmi, bukan gereja nggak jelas. Kita terdaftar di pemerintah, saudara. Kita bisa melakukan pembelaan kepada rakyat kecil, ya kan? Pak Santi Amar dengan tim, Ibu Krisni, kita dampingi ya. Ibu Krisni itu kita dampingi terus, Pak Santi Amar sama Ibu Linda, Ibu Lisoy, ya kan? Kita terus bisa bikin buku Pancasila, coba bayangin apa yang bisa kita, betapa banyaknya yang bisa kita lakukan. Karena satu, hikmat, karena berhikmat. Gak sok berani, wah, ini dadaku, mana dadamu, ini tititku, mana tititmu. Masuk penjara nangis, minta donasi. Mana dadamu, ini dadaku, mana tititku, mana tititmu. Begitu masuk penjara, minta donasi, tapi rahasia-rahasia aja donasinya ya, enak aja, dibuka, nggak mau ya jangan, saya dimarahi orang ya, Pak jangan mengkritik hamba Tuhan lain, saya nggak kritik, lalu saya dikata-katain istri saya nggak bales kok, nah, tapi kan itu bukan bales, kalau saya bales kepalanya tak lepasin, tak strike gitu, saudara, saya nggak bales, itu namanya pintar, saudara ya, berhikmat. Oke ya, demikian sahabat, sungguh tak masuk akal. Kok bisa ya pendeta dengan pendeta saling serang, sungguh membingungkan para pemirsa. Baik sahabat, kita cukupkan sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.